Bentuknya yang sederhana dapat dilipat dan bobotnya yang ringan, membuat koba-koba dapat dibawa kemana saja dan memiliki banyak kegunaan. Koba-koba juga digunakan sebagai payung saat musim hujan dan juga dipakai untuk berlindung dari terik matahari. Selain itu, koba-koba juga dapat berfungsi sebagai tas untuk menyimpan dokumen dan barang-barang bawaan lainnya. Bahkan, koba-koba juga dapat difungsikan sebagai tikar. Hingga kini, lembaran multifungsi hasil jahitan tangan manusia ini masih populer dan kerap digunakan masyarakat tradisional di Kabupaten Maibrat, Papua Barat saat beraktivitas sehari-hari seperti pergi ke kebun. Koba-koba yang dipakai para perempuan biasanya berukuran lebih besar, sedangkan untuk laki-laki berukuran kecil. Selain ukuran, perbedaan koba-koba yang dipakai perempuan dan laki-laki juga dapat dilihat dari jumlah jahitan benang yang biasanya ditambahkan sebagai hiasan. Jadi ini kita pakai ini jalan itu pikul barang-barang, pakainya kayak begini. Pakai begini, kalau hujan kita sampai di rumah bakar api, koba-koba ini kita taruh di atas para-para. Kering kita pakai tidur. Koba-koba ini kering dulu baru kita bisa buka. Kita buka, anak-anak ini kita kasih tidur, kita tidur. Bapak juga tidur. Jadi kalau koba-koba begini kan di rumah juga sudah ada persiapan juga. Jadi kita mau kemana-kemana harus pakai koba-koba dengan noken. Jadi laki-laki di sini tidak bisa jalan kosong, harus pakai koba. Dia isi barang-barang. Isi parang kah, isi parang di sini, isi makanan toh, bekal untuk dia jalan ke kebun. Isi di sini air juga diisi di sini. Jadi dia pakai tali, selain dari sini langsung dia gantung begini. Dia jalan. Bahan utama pembuatan koba-koba adalah daun pandan hutan. Dalam bahasa daerah Maibrat, pandan hutan disebut am. Sehingga oleh masyarakat di sana, koba-koba lebih populer dengan sebutan am. Daun pandan hutan digunakan karena ukurannya yang lebih kecil dari daun tikar dan tidak terlalu panjang, sehingga mudah untuk ditekuk dan dijahit. Sejenis pondang. Tapi kalau daun pondang tidak baduri. Yang ini baduri. Jadi dia tumbuh di hutan. Kita potong itu memang orang dalam prosesnya juga kita kena duri, bisa baluka. Proses pembuatan koba-koba dimulai dari pencarian bahan utama. Pencarian daun pandan hutan biasanya dilakukan saat warga pergi ke kebun. Tumbuhan pandan hutan tidak ditanam secara khusus atau dibudidayakan karena tumbuh alami di seluruh wilayah tanah Papua, sehingga mudah ditemukan, terutama di area dalam hutan. Namun, tidak semua daun pandan hutan dapat dipakai untuk menjahit koba-koba. Daun yang dipilih untuk menjahit koba-koba adalah yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Karena itu, daun yang diambil adalah yang berada di bagian tengah rumpun. Daun pandan hutan diambil dengan cara dipotong, sementara pohonnya tidak ditebang. Pasalnya, setelah dipotong, pucuk daun pandan hutan akan terus tumbuh untuk kemudian bisa diambil kembali.
dia tumbuh alami sendiri. Ini kalau kita potong toh, kalau potong tinggal saja boleh dia bisa tumbuh. Kalau kita teban, dia sudah punah itu, dia sudah bisa tumbuh lagi. Setelah dipotong, duri pada ujung daun dibersihkan agar mudah saat dibawa dan tidak melukai tangan. Demikian pula tulang daun dikikis agar lebih lentur dan mudah untuk ditekuk. Selanjutnya daun pandan hutan dijemur di bawah terik matahari atau bisa juga dipanaskan di atas api hingga layu dan berwarna kekuningan. Oke, ini saya mau siap kayu ini untuk membakar api. Rau daun koba baru dong anyam dia dulu. Jahit. Untuk kita pakai tidur. Pakai tidur kah, pakai untuk hujan kah? Pinjam korekulan. Daun yang sudah layu kemudian digulung dan disimpan selama 1 hingga 2 hari untuk merapikan setiap helainya. Jumlah daun yang dipakai untuk menjahit selembar koba-koba harus genap dan tidak boleh ganjil agar bentuknya simetris. Jadi tidak bisa ganjil, harus genap. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hitung pegang 2. Pegang begini dihitung 1. Pegang 2 lembar ini dihitung 1. Daun-daun yang sudah siap kemudian diambil satu persatu dan dijahit hingga membentuk bujur sangkar dengan ukuran setiap sisi yang lazim dipakai adalah sepanjang kurang lebih 1 meter. Ukuran tersebut disesuaikan dengan rata-rata tinggi badan kaum perempuan. Sementara koba-koba yang dijahit untuk kaum pria ukurannya berkisar setengah dari ukuran yang dipakai oleh kaum perempuan. Lembaran daun yang sudah dijahit kemudian dilipat menjadi 2 bagian. Salah satu ujung kembali dijahit dan dibuatkan hiasan pada bagian luarnya sebagai tanda bahwa bagian tersebut yang dipakaikan pada kepala. Terkadang dibuatkan juga hiasan pada bagian luar koba-koba dengan menggunakan benang berwarna-warni. Nanti kita buka baru kita iya toh. Ini kita patah dia begini biar dia kelihatan cantik. Patah dia begini, ada yang patah ada yang tidak, jadi nanti kita kasih pasangan. Yang ini patah sama yang dia pasangan dengan yang kosong, baru kita jahit. Kalau sudah selesai kita variasi lagi dengan kita jahit dia punya ini kayak begini. Nanti kalau kita sudah jahit begini, sudah jadi jahit kepalanya ini. Ini sudah jadi koba ini.
Peralatan yang digunakan untuk menjahit setiap helai daun pandan hutan menjadi satu lembaran utuh koba-koba antara lain jarum, tali, serta pisau dan parang. Dahulu kala, jarum yang dipakai terbuat dari tulang sayap kelelawar atau dalam bahasa daerah Maibrat disebut siwafu. Namun, karena keberadaan siwafu yang semakin langka, maka proses menjahit dapat menggunakan jarum besi yang dibeli dari toko. Sementara itu, benang yang dipakai untuk menjahit dipintal dari kulit kayu harerem. Harerem adalah pohon yang mirip dengan pohon melinjo atau di Papua umumnya dikenal dengan nama pohon genemo. Dengan semakin terbatasnya pohon genemo, benang untuk menganyam bisa menggunakan tali plastik yang dibeli dari toko. Kita pakai tali. Tali itu dari ada itu sejenis, ada dua jenis. Satu yukam, satu kafot, harerem. Kalau harerem itu dia punya kulit itu nanti kalau kita sudah kupas kasih kering itu dia agak merah sedikit. Kalau yukam putih. Kalau kita punya orang tua dulu tuh dong pakai sayapnya paniki. Jadi mereka bikin jarum untuk jahit. Kita juga sempat waktu itu juga nenek ada di sini. Kita ambil daun, nanti nenek kasih keluar jarumnya, itu jarum dari sayapnya paniki. Dibutuhkan waktu 2-3 hari untuk menyelesaikan satu lembar koba-koba, mulai dari mencari dan menyiapkan bahan hingga menjahitnya menjadi selembar utuh. Koba-koba hasil jahitan bisa dipakai sendiri atau dijual seharga 200 hingga 300 ribu rupiah. Koba-koba juga biasanya dijual sepaket dengan noken dengan kisaran harga mencapai 500 ribu rupiah. Bukan tanpa sebab, karena noken dan koba-koba merupakan bagian dari busana tradisional yang wajib dikenakan saat gelaran pesta adat atau ritual lainnya. Bahkan koba-koba juga kadang menjadi cindramata dari masyarakat Maibrat untuk diberikan kepada tamu atau pejabat yang berkunjung ke daerah mereka. Dijual juga, terus kita pakai sendiri juga. Ada orang pesan, kita bikin. Nanti kalau mama ade doran ini yang nyam noken, kita titip. Koba-koba sama noken kalau kita jual mahal. Jadi biasa tuh kalau macam koba sama noken itu biasa kita jual tuh 500. Kita bawa ke pameran di Maibrat ini. Jadi biasa kita bawakan kita punya hasil-hasil lokal ini. Ada yang anyam noken, kita tusuk manik-manik. Maniknya ini kita beli. Ini kita bikin baru kita jual di pameran. Pembuatan koba-koba bisa dilakukan seorang diri dan bisa juga secara berkelompok, umumnya oleh para perempuan. Keterampilan menjahit lembaran serbaguna ini didapatkan secara turun-temurun. Meskipun memiliki banyak kegunaan, namun pengetahuan dan keterampilan menjahit koba-koba di kalangan masyarakat Maibrat umumnya hanya dimiliki para orang tua. Situasi ini membawa kecemasan tersendiri bagi mereka karena fakta bahwa generasi muda setempat yang rata-rata sudah menganyam pendidikan tinggi justru tidak memiliki keterampilan tersebut. Selalu kita ajak anak-anak muda ini, kita bilang maksudnya kita bisa anyam koba ke hutan, potong daun koba anyam noken kulit kayu untuk anyam noken. Mereka pada prinsipnya tidak bisa. Mereka aduh tidak bisa, saya bilang harus meniru. Nanti kalau kita punya mama-mama nih, kita ini sudah tidak ada. Kalau orang bilang dulu orang di sini punya noken mana kobanya, tidak ada yang meningkatkan lagi.